Menonton drama memang menyenangkan dan merupakan salah satu healing terbaik setelah melalui rutinitas sehari-hari yang melelahkan. Semakin menjamurnya drama Asia di kalangan internasional membuat para penonton dengan mudah memilih drama apa saja untuk ditonton. Tapi drama Asia yang seru bukan hanya drama Korea dan Cina saja yang memang akhir-akhir ini sedang populer. Misalnya drama Thailand yang biasanya punya cerita yang seru, menarik, dan tentu saja punya aktor dan aktris yang visualnya menawan. Untuk kamu yang baru tertarik dan ingin mencoba nonton drama Thailand, berikut ini beberapa rekomendasi drama yang bisa dijadikan pilihan tontonanmu. My Forever Sunshine menceritakan tentang Peng, gadis cantik yang berasal dari keluarga kaya, namun harus pindah ke rumah Artit semenjak orang tuanya meninggal. Karena suatu alasan, Artit dan Peng dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Artit yang mengetahui tentang perjodohan itu langsung menolak, karena dia tidak memiliki perasaan terhadap Peng. Hal ini membuat Peng semakin memberontak. Akibat insiden kecelakaan yang dialami Artit, membuat Artit semakin benci kepadanya. Dan Peng memutuskan pergi dari rumah Artit. Setelah 6 tahun berlalu, ia kembali dan ingin menunjukkan bahwa dia yang sekarang telah berubah. Saat dia mulai bersungguh-sungguh, Artit justru melakukan balas dendam dan mulai bersikap jahat padanya. Namun lambat laun Artit mulai jatuh cinta padanya. 46 Days menceritakan tentang seorang influencer bernama Ying Ying yang tidak populer yang ditangkap karena berbohong kepada penggemarnya. Selain berjuang untuk bertahan hidup, dia juga perlu membantu sahabat masa kecilnya, Moina, yang kini menjadi kreditur utangnya sendiri. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang dokter yang sempurna dengan wajah tampan dan karir yang hebat bernama Korn. Ying Ying merasa bahwa Dr. Korn adalah sosok pria yang cocok untuk dirinya yang malang. Namun masalah terjadi ketika sang dokter akan menikah dengan pacarnya yang juga selebritis dalam 46 hari ke depan. Ia pun memiliki misi untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Dalam menjalankan misi 46 hari ini, ia dan Noina harus berhadapan dengan Dr. Pat yang merupakan teman Dr. Korn yang terus mengawasi gerak-gerik mencurigakan keduanya. Alasan lain yang membuatnya melakukan hal ini adalah karena dirinya memendam rasa pada Noina. Praomu mengusung tema benci jadi cinta, drama ini mengisahkan tentang kehidupan Praomu, seorang wanita yang bekerja di klub malam sebagai DJ. Ia juga mencari uang untuk membayar hutang ayahnya. Karena sebuah kesalahpahaman, Lan mengira ia sebagai gadis nakal. Dia pun merasa tidak cocok dengan Lan, membuat keduanya saling membenci. Suatu hari, orang tua Lan meminta Praomu menikahi putra mereka untuk menghilangkan nasib buruknya. Ia pun menerima perjodohan itu untuk membalas dendamnya pada Lan. Sementara itu, Lan berpura-pura menyukai sesama jenis hanya untuk menyingkirkan Praomu. Namun, ia tidak mempercayai Lan dan menyetujui pernikahan mereka. Saat Praomu dan Lan mulai jatuh cinta, kisah mereka terhalang oleh kehadiran mantan Lan yang mencoba mendapatkannya kembali. My Husband-in-Law mengangkat tema tentang pernikahan paksa antara saudara angkat. Drama yang rilis pada 29 Februari 2020 ini memiliki total 15 episode. Menceritakan tentang Tian yang dipaksa menikah untuk melindunginya dari amukan seorang mafia. Hal ini terjadi karena ia menjalin hubungan gelap dengan istri mafia tersebut. Ibunya menyarankan Tian untuk menikahi Moi. Moi adalah putri dari teman ibunya. Tian selalu mengganggu Moi sejak masih kecil, tetapi dia tidak pernah melawan. Karena sejak dulu ia sudah naksir pada Tian, hingga akhirnya dia jatuh cinta. Karena Tian sangat cuek terhadapnya, ia memilih untuk diam-diam mencintainya dan akhirnya setuju menikah hanya demi keselamatan Tian.
Meski Tian awalnya menolak ide pernikahan itu, dia akhirnya mau dengan syarat hubungan tersebut tetap menjadi rahasia. Tetapi kemudian diam-diam, Tian justru jatuh cinta pada Moi. Escort Thailand. Drama ini merupakan remake dari manga Hanayori Dango yang telah diadaptasi ke berbagai karya seperti Boys Over Flowers 2009, Meteor Garden 2001, dan Meteor Garden 2018. Kisah berawal ketika Goria berhasil memasuki sekolah elit di Thailand. Ia adalah seorang gadis yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sekolah ini dikuasai oleh sebuah kelompok elit yang dikenal sebagai F4. Keempat pemuda tampan ini merupakan anak dari konglomerat. Di sisi lain, mereka juga perundung yang ulung. Goria yang beda kasta pun jadi salah satu korban perundungan mereka. Namun, Goria adalah satu-satunya yang bertahan dari aksi bullying mereka. Malah ia justru terjebak dalam kisah cinta segitiga ketika ia berhasil berbaur dengan geng tersebut. My Romance Far From Away bercerita tentang kisah cinta Kun Kao dan Tofah yang diawali dengan rasa benci. Semua itu bermula dari insiden kecelakaan yang dialami kedua orang tua Tawan, Kapten Pasut dan istrinya Namping, saat tengah melakukan perjalanan panjang di pegunungan kota Chiang Mai. Kondisi Tawan yang menjadi yatim piatu tentu saja tidak bisa dihiraukan begitu saja. Kedua belah pihak begitu terpukul atas insiden malang yang dialami kedua pasangan tersebut. Hingga datanglah Tofah, adik dari Pasut, yang ingin membawa Tawan pergi ke Bangkok. Tofah melakukan tugasnya atas nama sang kakek yang memintanya membawa Tawan dan membesarkannya di Bangkok bersama dirinya. Hal tersebut menimbulkan rasa tidak terima bagi Kun Kao. Kun Kao sendiri adalah teman dari ayah Tawan. Sekeras Kun Kao menahan kepergian Tawan, Tofah juga terus berusaha menyelesaikan tugasnya, menimbulkan banyak cekcok dan kata kebencian yang diucapkan keduanya. The Feel in Love. Drama ini berkisah tentang seorang wanita yang menikahi mantan suami sang adik untuk balas dendam ke mertua. Cerita bermula saat wanita bernama Pawini ingin melakukan misi balas dendam kepada mantan ibu mertua adiknya yang ia anggap sebagai penyebab sang adik meninggal dunia. Diketahui, adik Pawini menikah diam-diam dengan lelaki bernama Nopanai. Sayangnya, pernikahan sang adik dan suami tak berjalan bahagia. Ia kerap menerima tekanan dari ibu mertuanya, Nyonya Nual. Ia pun jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tak terima dengan kematian sang adik, Pawini memilih untuk menikah dengan Nopanai dengan tujuan membalas dendam. Akhirnya, Pawini menandatangani akta nikah dengan Nopanai dengan kesepakatan tanpa sentuhan fisik. Setelah pernikahan tersebut, Pawini mulai melakukan rencana balas dendamnya. Oh My Boss mengangkat genre office romance dan komedi. Drama ini akan menghadirkan kisah cinta dalam kantor yang akan dibumbui dengan komedi ala negeri Gajah Putih. Drama kisah cinta antara bos dan karyawan ini memiliki total 14 episode. Numnim yang bersenang-senang di sebuah bar karena mendapatkan pekerjaan yang stabil bertemu dengan seorang laki-laki. Ia pun terlibat hubungan one night stand. Tak disangka, laki-laki tersebut malah diperkenalkan sebagai CEO baru di kantornya. Beruntung baginya, pimpinan yang tampan itu sepertinya tidak mengingatnya. Atau apakah dia mengingatnya? Ketika dia menjadikan Numnim sebagai asisten pribadinya, dia mendapati dirinya bertanya-tanya apakah dia tertarik padanya atau hanya genit dengan semua orang. Golden Next Room, Richie Rich. Drama ini berkisah tentang Duchess yang merupakan anak orang kaya yang mewarisi pabrik penggilingan kedelai berlapis emas. Gadis itu juga cantik dan suka memakai pakaian dengan warna berbeda dalam seminggu.
Sayangnya, ada rahasia yang tidak diketahui mengenai masa lalunya. Sebenarnya, dahulu dia merupakan gadis miskin yang bernama Denglek, seorang gadis pinggir kota yang menjual susu. Dia pun mengganti namanya jadi Duchess demi memasuki dunia baru dan melupakan masa lalu. Namun sayang sekali ada musuh bebuyutannya bernama Krating yang mencoba membongkar hal itu. Krating sendiri merupakan seorang pemuda sombong. Dengan mengetahui masa lalu tersebut, dia mencoba untuk memeras dan mengeksploitasi Duchess. Princess Hours merupakan drama yang diadaptasi dari drama Korea berjudul sama. Berlatar tempat di Butin, sebuah negara fiktif. Suatu ketika, raja jatuh sakit sehingga harus menyerahkan tahtanya pada putra mahkota. Berdasarkan perjanjian keluarganya, Pangeran In diharuskan menikah dengan Kaning. Kaning yang merupakan cucu dari sahabat kakek Pangeran In. Untuk menghindari perjodohan, Pangeran In mengajak Minnie menikah. Namun, Minnie malah menolak karena lebih memilih mengejar mimpinya. Karena itulah, Pangeran In akhirnya mau menikah dengan Kaning. Awalnya, Pangeran In sangat cuek dan sering bersikap dingin pada Kaning. Tapi karena sering menghabiskan waktu bersama, keduanya mulai memahami satu sama lain. Pangeran In dan Kaning perlahan saling jatuh cinta. Di saat yang sama, Minnie mulai menyadari kesalahannya dan menginginkan Pangeran In kembali. Sementara itu, Pangeran In juga harus menghadapi sepupunya yang ingin merebut tahtanya.